Oke, selamat siang saudara-saudara semua. Ketemu kembali dengan saya, Mas Nugroho, selaku ekspedisi DKIP Semarang. Hari ini saya akan sedikit membahas bagaimana cara memahami risk management trading sesuai dengan ketahanan dana investor atau Anda. Ya. Oke, pokok bahasan hari ini yang perlu saya sampaikan adalah ada beberapa materi yang harus Anda perhatikan. Yang pertama yaitu Anda belajar berdagang dengan strategi yang efektif. Yang kedua, trading forex dengan money management yang berhasil. Yang ketiga, mencari signal untuk pergerakan harga. Yang keempat, menghitung rasio risk dan reward dalam perdagangan Anda. Yang kelima, mengelola perdagangan. Dan yang keenam, mengontrol diri setelah perdagangan itu sendiri. Oke, kita masuk ke bahasan pertama. Rekan-rekan, belajar berdagang dengan strategi yang efektif. Ya. Setelah menyelesaikan, Anda mempelajari beberapa strategi perdagangan forex. Ada ribuan, ya. Ada ribuan cara dan berbeda perdagangan di luar sana. Tetapi jika Anda ingin belajar untuk perdagangan forex ini sendiri, harga baku dan alami dari pasar, sarankan Anda belajar Oke, sorry. Ada gangguan tadi. Ya, jadi ada price yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, Anda harus memahami dulu apa itu risk management. Kebanyakan orang yang bertransaksi di forex ini banyak yang mengalami kekalahan atau kerugian. Karena yang pertama yang mereka tidak sadari adalah ketahanan. Mereka hanya mendapatkan iming-iming dari seorang pialang atau broker atau marketing, ya, dari sebuah perusahaan pialang yang hanya memberikan janji bahwa trading di bisnis ini selalu profit. Itu adalah sebuah kebohongan besar. Jadi yang pertama, karena Anda yang melaksanakan trading ini sendiri, Anda harus memahami bahwa pola trading yang paling aman adalah Anda harus mengenal diri Anda dulu. Siapakah Anda? Apakah Anda punya ketahanan yang besar di bisnis ini? Apakah Anda siap dengan resiko yang besar seperti itu? Nah, jadi nanti akan muncul pemikiran diri Anda sendiri bahwa Anda akan menyiapkan suatu budget untuk transaksi di bisnis forex ini dengan melakukan pola-pola risk management yang akan saya sampaikan. Nah, ini adalah pilihan untuk Anda, ya. Yang pertama adalah yang kita bicarakan ini, kalau kita bicara masalah risk management, berarti kita bicara kalau seandainya market tidak mendukung dengan posisi kita, berarti kita sudah masuk ke pola risk management, yaitu pola ketahanan dana. Nah, apa yang akan Anda putuskan di sini? Yang pertama adalah satu, Anda harus jujur dulu dengan diri Anda dulu. Jujur dengan diri Anda dulu dalam artian apa? Dalam artian bahwa Anda harus melakukan sesuatu hal yang rutinitas. Rutinitas dalam artian di sini adalah Anda harus percaya bahwa yang Anda lakukan ini adalah benar. Satu, yang pertama. Yang kedua, Anda sudah betul-betul paham kalau di bisnis ini adalah sangat berisiko besar. Antara risk dan reward ini nanti Anda harus perhitungkan benar-benar ketika Anda sudah masuk market. Oke, saya contohkan adalah seorang A, ya, ada seorang nasabah dengan masuk dengan dana 100 juta. Dengan 100 juta, tapi dia memiliki cara pola transaksi yang biasa dilakukan adalah dengan mengandalkan averaging atau bertingkat. Transaksi dengan cara bertingkat ini sebetulnya adalah transaksi dengan ketahanan dana besar. Apalagi pola-pola transaksi seperti itu selalu menggunakan di atas angka 50.000 US bahkan sampai 200.000 US atau 2 miliar.
Oke, untuk risk management yang pertama yang akan sampaikan adalah cut loss. Cut loss ini adalah sebuah pilihan dengan dana-dana minim ya. Kalau Anda transaksi, Anda harus siap cut loss. Cut loss dengan posisi dengan beberapa poin yang Anda siapkan. Contohnya begini, Anda masuk dengan nilai 1000 dolar, oke. 1000 dolar ini Anda akan main dengan pola transaksi mini, dengan modal mini ya. Dengan modal mini berarti Anda akan masuk 0,1. 0,1 lot berarti nilainya adalah per satu lotnya adalah nilainya 1 juta. Di mana 1 juta ini Anda kalau di emas Anda akan mendapatkan satu poinnya adalah Rp100.000. Nah, pola transaksi seperti ini dengan dana 1 juta Anda punya ketahanan 10 poin untuk day trade ya. Untuk overnight-nya Anda butuh 8 poin. Dana yang Anda siapkan $1.500 kalau untuk overnight-nya. Untuk yang day trade-nya Anda butuhkan $1.000 untuk ketahanan 10 poin. Contohnya Anda beli di level 17.00 ya. 11.00 ini kalau kita masuk risk management berarti kita tidak bicara kalau market itu dalam posisi buy, market itu bukannya naik tapi turun. Ini kita masuk ke risk manajemennya berarti dengan angka $1.000 ini. Nah, dengan angka $1.000 ini yang akan Anda lakukan yang pertama adalah posisi pertama adalah pilihannya adalah cut loss tadi ya. Posisi cut loss di 17.00 Anda akan ambil range berapa? Anggap Anda akan ambil berapa poin untuk risk yang Anda ambil hari ini. Bila Anda sudah deal, Anda sudah setuju, Anda akan cut loss di angka 16.95. Berarti Anda siapkan rugi 5 poin, 500.000 hari itu. Dan jika hari itu kena, Anda harus istirahat. Ya, Anda ambil momen lagi dengan dasar yang Anda miliki. Oke. Untuk transaksi yang terbaik untuk saat ini, yang diharapkan adalah Anda menggunakan time frame minimalnya adalah horse one atau 1 jam untuk candle 1 jam. Itu untuk pola transaksi day trade-nya ya. Jadi Anda tidak perlu keburu-buru untuk masuk pasar dan tidak keburu-buru untuk keluar market. Intinya adalah untuk bertransaksi Anda bisa memberikan rasio risk and reward untuk Anda sendiri. Oke. Ya. Yang kedua ya, untuk trading untuk money management yang berhasil, di sini kita akan membahas bagaimana menempatkan semua bersama. Saya akan berikan contoh bagaimana seorang trader ya, saya akan berikan contoh bagaimana seorang trader profesional beroperasi di pasar dengan membawa Anda melalui langkah demi langkah perdagangan. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini ya, bekerja sama untuk memberikan kepada Anda pendekatan perdagangan yang efektif. Mari kita lihat bagaimana tindakan seorang trader pro akan maju melalui perdagangan bersama Anda. Artinya apa? Artinya Anda memiliki orang yang bisa memandu Anda untuk bertransaksi. Contohnya di GK Invest ini ya. GK Invest ini banyak dukungan untuk Anda, seorang investor-investor baru. Kita selalu ada webinar setiap hari Senin. Kita ada ada live trading untuk 1 minggu 2 kali. Kita banyak webinar yang lain membahas beberapa perdagangan, semuanya ada di GK Invest. Jadi sangat beralasan sekali kalau Anda bergabung dengan kami untuk dapat menjadi seorang trader pro ya, yang bisa bertransaksi dengan aman. Oke, untuk langkah mencari signal ya, kita masuk ke 6 langkah mencari signal perdagangan. Jika Anda telah menyelesaikan semua langkah sebelumnya, Anda akan siap mengambil langkah berikutnya yang sebenarnya adalah mencari signal pergerakan harga untuk transaksi di real account Anda. Di sini trading plan forex akan membimbing Anda ya melalui proses pencarian signal pergerakan harga yang valid. Ini merupakan panduan yang dapat Anda ikuti untuk memastikan setup potensi yang Anda temukan.
yang telah memenuhi kriteria tertentu. Berikut ini contohnya, ya bisa Anda perhatikan. Yang pertama adalah time frame. Time frame apakah yang saya lihat pada time frame waktu kita gunakan adalah untuk yang terbaik untuk jangka panjangnya, medium trendnya adalah kita pakai daily chart ya, di mana satu candlenya adalah 1 hari. Yang kedua, kita bisa pilih pair. Untuk pair apa yang dipilih dalam trading, pilihan pasangan mata uang misalnya. Mata uang yang memiliki volatilitas yang pergerakan tinggi seperti GBP ya, seperti GBP USD atau Euro USD. Sterling dan Euro versus USD itu cukup signifikan ya, kita bisa manfaatkan pergerakannya dalam 1 hari. Yang ketiga, bagaimana kondisi pasar saat ini? Itu yang perlu Anda pahami, apakah sedang trending atau mengalami konsolidasi. Oke, ini ada Mas Wahyu ya, dana saya tinggal $600, apakah bisa untuk transaksi XAU USD atau GU? Sesuai dengan informasi ya, untuk dana Anda ini tinggal 6 juta kalau rate-nya fixed rate ya, Mas Wahyu ya. Saya sarankan Anda untuk dana segitu jangan bertransaksi di XAU atau di GU. Saya sarankan Anda mencoba masuk di mata uang dulu, Mas. Anda masuk bisa dengan dana minimal ini Anda bisa masuk di XAU di euro atau di sterling. Itu saran kami. Time frame-nya Anda rubah, yang biasanya Anda time frame-nya yang pertama yang harus Anda pahami, Mas Wahyu, itu adalah pola transaksi Anda itu seperti apa. Yang pertama itu, ya. Kalau Anda polanya day trade, yang harus Anda tinggalkan, yang harus paradigma yang harus Anda buang adalah Anda menahan posisi rugi. Itu yang tidak boleh, sehingga dana Anda tergerus, ya. Anda harus punya tekad yang bulat dan Anda jangan berpikir kalau Anda bertransaksi di bisnis ini Anda akan selalu untung, tidak. Anda harus berpikir bagaimana pola Anda bertransaksi yang aman, yang pertama. Yang kedua, Anda mengikuti arus transaksi. Gitu. Jadi Anda perhitungkan ketika Anda masuk market, Anda harus siap. Anda harus siapkan resiko dulu. Nah, ketika resiko itu tidak terjadi, marketnya satu arah dengan posisi Anda, nah nikmatilah ini. Anda harus siap-siap mempunyai target yang masuk akal. Demikian. Karena apa? Karena posisi saat ini mungkin Anda masuk dalam volatil transaksi yang berjenjang ya, seperti doji ya marketnya ya, hanya naik dan turun dalam dalam range yang sama. Itu yang pertama. Untuk 600 Anda masuk 0,1 itu adalah yang paling aman, Mas. Paling aman transaksi apa, Pak? Jika modal cuma $1.000. $1.000 Anda masuk di euro. Mas Agus Suryanto. Ya, Anda terima kasih Anda gabung. Ella Agus Suryanto. Anda masuk di euro, Mas, ya, di currency euro. Coba Anda perhatikan di situ untuk panduannya, ya, untuk panduannya yang paling aman Anda pergunakan parabolik ya, parabolik SAR. Untuk time frame-nya yang ada di situ aja Anda pergunakan. Nah, Anda ikuti aja dengan pola transaksi itu. Anda boleh main dengan horse one ya. Yang terpenting adalah ketika Anda siap masuk market, ketika Anda enter market, Anda harus perhatikan yang pertama adalah ketika Anda merugi, bukan Anda untung. Ya, kalau untung itu harapan kita, tapi yang perlu kita perhitungkan adalah resikonya dulu. Resiko ini yang akan kita terima. Seperti itu. Yang kedua adalah mental Anda. Mental ini sangat berpengaruh. Dengan transaksi $1.000, Anda memiliki 10 lot ya. Untuk mininya, Anda bisa masuk per 1 juta. 0,1. Berarti satu poinnya kalau di euro itu sekitar 10.000 ya, Rp10.000. Nah, ini jangkanya sangat panjang untuk Anda. Kalau di emas, Anda transaksi di emas itu per poinnya 100.000, tapi kalau di euro untuk per poinnya 10.000 ya untuk mininya. Dana 5.000 bisakah pakai sistem average? Mas Fitri Arya Ningsih, tergantung Anda masuk di market apa. Kalau Anda bertransaksi di euro atau di pair mata uang, Anda bisa melaksanakannya, tapi ingat
pergerakan euro dan sterling range-nya sangat besar ya. Minimal Anda pakainya 0,1 ya. 0,1 untuk range 30 poin atau 40 poin Anda baru masuk lagi ke market. Cukup 2 posisi ada untuk dalam satu hari. Usahakan satu hari Anda tidak menginap ya. Anda langsung tutup posisi. Demikian, ada lagi yang ditanyakan? Oke, saya lanjut lagi. Y. Bagaimana kondisi pasar saat ini? Kita masuk tadi ya, yang sedang trending atau mengalami konsolidasi. Yang keempat, di mana level support dan resisten. Nah, ini sangat penting untuk Anda. Jadi ketika Anda masuk market, Anda harus tentukan dulu support dan resisten. Di mana kapan Anda bisa masuk market dengan posisi beli dan kapan Anda masuk market ketika Anda posisi jual di angka range yang terjadi saat itu. Itu yang sangat penting untuk Anda. Indikator apa yang Anda gunakan? Nah, Anda harus menggunakan indikator yang Anda pahami dahulu ini ya. Kalau Anda punya indikator yang bagus untuk Anda dan Anda bisa belajar dengan indikator itu, pahami dulu indikator Anda dan follow, ikuti aja. Yang penting satu tadi yang sudah berkali-kali saya sampaikan, ketika merugi jangan Anda tahan. Paradigma ini orang banyak loss di bisnis ini karena apa? Karena menunggu rugi, bukan menunggu untung ya. Kalau untung biasanya kalau seorang trader-trader baru atau nasabah-nasabah baru, dia begitu masuk market dapat 5 poin pun dia akan lepas dan bernyanyi-nyanyi mungkin ya, bahagia. Tapi ketika mengalami kerugian, ketika market bertolak belakang dengan posisi mereka, mereka akan tahan tanpa disadari market itu dana itu akan tergerus, tergerus dan tergerus. Akhirnya cut loss di kerugian yang paling tinggi. Nah, ini yang sering terjadi. Apakah ada sinyal tindakan harga dan jelas dalam tabel? Yang pertama, panduan. Ya, kita masuk ke panduan. Panduan apa yang membantu Anda untuk masuk di market bisnis ini? Ketika Anda masuk di transaksi forex, harus ada panduannya. Panduan yang pertama adalah tadi histori ya, histori pergerakan, sehingga Anda bisa mengeluarkan apa yang disebut resisten dan support tadi, pivot-pivotnya, ya, terus harga area low-nya di berapa, angka yang akan disentuh di situ berapa, seperti itu. Jika ada sinyal jelas, apakah itu memiliki pertemuan? Nah, jadi gini, seperti sinyal yang akan terjadi hari ini, contohnya di emas hari ini, emas akan mengalami kenaikan yang paling tinggi ya. Untuk saat ini bisa untuk emas hari ini oke, untuk range emas hari ini tertingginya sudah wow, di 17.85 lebih ya, di 17.80-an. Nah, sekarang runningnya di 17.79. Nah, apa yang Anda lakukan ketika market seperti ini ya? Nah, inilah dalam 4 hari candle dari 17.32 naik ke 50 poin lebih emas. Kalau Anda masuknya di reguler berarti 50 juta. Ini bukan angka yang kecil untuk transaksi pemula ya. Ini adalah angka yang besar. Seperti itu. Sekali masuk market Anda tahan resikonya seperti ini. Jadi saran saya kembali dan kembali kalau risk management yang terbaik untuk Anda adalah cut loss. Itu yang pertama. Untuk dana di atas 50.000 US Anda bisa melakukan average ya. Kalau Anda transaksinya di pairing currency euro atau sterling, ya, Anda bisa lakukan ini dengan pola transaksi dengan cara bermain yaitu tidak mini tapi reguler. Anda masuknya reguler, Anda bisa main average di sana. Dengan ring ya sesuai dengan kisaran aman, yang penting Anda perhitungkan dan belajarlah menghitung ketahanan dana Anda sendiri, ya, seperti itu. For example, Anda buka dua posisi di 17.00 Anda ambil posisi buy ketika market turun di 19.90 Anda masuk ambil posisi buy lagi 2.
Dengan dana 10.000 US, Anda akan tahu ketahanan dana Anda di berapa. Nah, dihitung aja dari angka itu, diturunkan harganya di area berapa, dikurangi, nah nanti akan keluar angka atau level ketahanan dana Anda, baik untuk day trade maupun untuk overnight ya, untuk menginap. Dan bagusnya lagi untuk transaksi DK Invest, Anda tidak dikenakan swap. Jadi kita free swap ya, untuk minimal margin $2.000 atau 20 juta saja. Anda sudah menikmati free swap. Bayangkan di perusahaan lain, ketika Anda masuk market, Anda main average, dengan total lot masuk sekitar 5 lot saja, Anda sudah lihat ya. Di sana rata-rata kena cas $5 per lot per malam. Dikalikan 5 berarti $22.500. Sorry, $225 ya, atau 250.000 untuk satu hari saja. Ya, Anda menginapkan 5 angka, 5 posisi di situ, 5 lot, Anda harus bayar 250.000 per lot per malam untuk per malamnya dengan 5 posisi. Jadi kalau ketahanan dana Anda 25.000 US atau 2.500 US atau 5.000 US, Anda bisa hitung untuk membayar biaya menginap aja kalau angka Anda tidak terjemput, itu kisaran berapa minggu. Seperti itu. Ya, itu bedanya. Kalau di GK Invest, Anda free untuk itu ya. Anda tidak dikenakan biaya menginap sama sekali. Baik. Kita masuk yang berikutnya ya. Kita masuk yang berikutnya, menghitung rasio risk dan reward dalam perdagangan. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana Anda cara menghitung rasio antara risiko dan keuntungan atau reward dalam perdagangan. Setelah trader forex menemukan signal yang valid untuk perdagangan, hal berikutnya yang akan dilakukan adalah berkonsentrasi pada resiko ya. Rata-rata semua berkonsentrasi pada resiko, bukan pada keuntungan. Itu benar. Resiko adalah hal pertama yang diperhatikan oleh pedagang, bukan reward. Keuntungan, seperti seorang amatiran. Jadi seorang amatir selalu berpikir adalah keuntungan. No, itu salah. Jadi yang diperhitungkan adalah resikonya dahulu. Anda harus paham resikonya dahulu. Oke, penempatan SL ya bergantung pada konfigurasi tertentu, ya, di mana merupakan support utama terdekat atau tingkat resisten. Seorang trader pro akan menempatkan SL mereka di tempat yang paling logis, yang memberikan ruang perdagangan. Jadi contohnya begini, di dalam setiap pergerakan market ya, selalu ada titik low dan titik high. Mereka akan membentuk high dan low pada hari itu. Nah, ketika besok market akan konsolidasi, Anda sudah tahu dan sudah paham kapan Anda posisi jual dan kapan posisi beli. Itu asumsi yang Anda dapatkan hari itu adalah dari kejadian yang kemarin, ya. Jadikan itu patokan untuk Anda masuk transaksi untuk dalam satu hari itu. Ketika market menyampai itu, Anda bisa coba. Ketika market koreksi di angka low kemarin, Anda bisa coba dulu ambil posisi buy 0,1 di situ. Ya, Anda tahan 5 poin atau 10 poin. Ketika marketnya kembali, nah berarti market akan konsolidasi di sana. Anda bisa manfaatkan setiap momen-momen itu. Seperti itu. Oke. Yang kelima, mengelola perdagangan, ya, mengelola dana perdagangan. Nah, ini kita bicara masalah target. Target yang harus Anda pastikan ketika Anda mulai masuk atau mulai bertransaksi. Yang pertama, untuk bertransaksi, yaitu yang pertama adalah satu, Anda bertransaksi untuk saat ini, ya, untuk saat ini, untuk pengelolaan, Anda harus punya plan dahulu, ya. Plan ini Anda bentuk, Anda perhitungkan, Anda akan masuk contohnya dengan modal 10.000 US dollar. Oke, sesuai dengan saran saya tadi, dana 10.000 US dollar Anda harus pastikan
apa yang cocok untuk dana 10.000 US dollar untuk bertransaksi di forex atau di komoditi. Saya sarankan untuk dana 10.000 US, Anda bisa transaksi di komoditi. Untuk emas, oil, dan GU, untuk emas, oil, itu yang bisa ditransaksikan, yang untuk dana bisa transaksikan dengan aman adalah di atas 50.000 US dollar. Untuk dana ketahanan yang cukup besar. Jadi untuk Anda bertransaksi di euro ataupun di pound sterling ya, itu Anda bisa transaksikan dengan dana 10.000 US. Ingat, transaksi yang Anda lakukan jangan langsung masuk untuk reguler. Anda belajar dulu masuk dengan 0,01 ya. 0,01 berarti dana 10.000 US Anda itu kalau Anda bertransaksi dengan 0,01 itu kekuatannya sama sebanding dengan dana 1 miliar untuk transaksi reguler. Ini perbandingannya. Meskipun Anda memiliki dana 100.000 US, Anda tidak ada salahnya Anda bertransaksi dengan 10.000 US dengan pola transaksi 1 miliar. Nah, nanti bisa Anda perhitungkan dari keuntungan yang Anda ambil atau dari kerugian yang Anda terima. Nah, ketika keuntungan yang Anda ambil, misalnya satu hari Anda bertransaksi dengan nilai 0,1 dolar, Anda bisa profit 10 poin, ya. Berarti Anda mendapatkan nominal profit dengan fixed rate nilai adalah 1 juta. Kalau Anda masuk dengan 0,1 dengan satu lot dengan modal 1 miliar berarti Anda dapat 10 juta. Nah, perhitungannya seperti itu aja, simpel. Ada pertanyaan mungkin dari rekan-rekan? Mas Wahyu, ada pertanyaan lagi? Pak Helmi, silahkan. Justin Bieber, Bu Muslekah, ini ada Justin Bieber ya? Mas Novan. Bagaimana cara Anda, kita masuk lagi pembahasan, ya. Bagaimana cara bertransaksi untuk total risk management, ya. Risk management ini sebetulnya banyak sekali, ya. Untuk perhitungan saya untuk risk management sendiri ada 5 ya. Yang pertama tadi adalah cut loss ya. Kita bicarakan semua dengan posisi yang sama. Ini harganya berlawanan dengan posisi kita. Ya, kita beli misalnya di angka 17.00 saya umpamakan di USD di SAU atau di emas. Kita posisi buy new satu lot. Yang kita bicarakan adalah marketnya turun. Yang pertama tadi adalah cut loss ya. Cut loss untuk maksimalnya adalah 5 poin ya, maksimalnya 5 poin saja cukup. Tapi kalau keuntungan Anda harus mendapatkan di atas 5 poin. Transaksi satu hari maksimalnya 3 kali. Anda bisa hitung. Dalam satu kali masuk market, transaksi Anda profit. Yang pertama adalah 3 poin, yang kedua adalah 6 poin. Berarti Anda mendapatkan 9 poin dalam satu hari atau 9 juta. Nah, berapa resiko yang Anda siapkan untuk rugi? Monggo, putuskan. Yang penting dalam transaksi yang terakhir Anda masuk market, kerugian Anda tidak boleh lebih dari 70% dari keuntungan Anda tadi, yaitu 9 juta, Anda rugi 7 juta. Anda cukup rugi 5 juta saja, dalam satu hari itu Anda bisa profit, masih ada simpanan 4 juta untuk keuntungan. Oke, yang pertama tadi adalah cut loss, ya. Yang kedua adalah switching. Kita ambil posisi buy new di angka 17.00, ya. Kita tidak bicarakan marketnya naik, tapi kita bicarakan marketnya turun. Switching ini adalah balik arah, ya, balik arah. Ketika Anda positif bahwa market ini adalah trennya turun, Anda bisa ambil dengan pola switch ini.
Sweet ini adalah ketika Anda melakukan buy new 1 di level 17.00 tadi, Anda akan ambil posisi di 16.90, yang Anda ambil adalah sell 2. Sell new 2 lot ya. Jadi yang satu locking, yang satu open posisi sell untuk ke bawah. Nah, Anda bisa hitung nanti kapan angka itu break even atau kapan angka itu mendapatkan keuntungan untuk Anda. Anda bisa berhitung ketika market mengalami penurunan. Jadi ketika Anda market mengalami penurunan, tolong saya ingatkan bahwa Anda tidak perlu hanya membuang satu posisi sell, Anda tinggalkan lockingannya. Itu keliru. Jadi kapan posisi equity Anda di atas ya, di atas break even point, Anda harus cut semua posisi itu dulu. Anda melaluinya dengan clear posisi lagi. Nanti Anda baru ambil posisi buy di area bawah. Ya, itu adalah sweet. Kita masuk pola yang ketiga. Pola yang ketiga adalah averaging yang bisa ditanyakan dari Fitri Aryaningsih ya. Mbak Fitri Aryaningsih, ini adalah average yang Anda sampaikan tadi untuk dana 10.000 US. Anda bisa gunakan yang pertama adalah 0,1 lot ya. Di level 17.00 untuk emas Anda masuk 0,1. Ketika turun 10 poin, range-nya 10 ya kalau untuk average ya. Ketika market turun di 16.90, Anda bisa masuk lagi 0,2 ya, Anda masuk 0,2 lot. Ketika masuk turun lagi 10 poin lagi di 16.80, Anda bisa masuk lagi 0,3. Anda total berhitung dari angka total perhitungan ini, maksimal average Anda adalah 1 lot untuk reguler. Jadi untuk mininya adalah 10 lot ya. 10 market total. Jadi ini totalnya sudah 6. Anda ada kesempatan lagi 4 posisi di bawah. Ya. Untuk yang di 16.70 Anda bisa ambil lagi 0,4. Nah, ini adalah total 10 poin, 10 lot untuk Anda open. Nah, ini aja yang saya sarankan untuk dana 10.000 US Anda main average. Ya. Mainnya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, tahan posisi. Seperti itu. Nah, ketika koreksi Anda bisa berhitung keuntungan Anda. Nah, yang keempat, tadi sudah ada cut loss ya, yang pertama. Yang kedua adalah switching balik arah. Yang ketiga adalah average. Kita masuk manajemen risk yang keempat, yaitu locking kuncian. Banyak orang yang suka dengan posisi ini ya, dengan cara ini, tapi pribadi saya sendiri saya tidak suka dengan pola locking, ya, seperti itu. Contoh, locking dengan 17.00 Anda posisi buy new 1 ya. Ketika market turun di 16.90, 95 Anda harus sudah locking, sudah kunci. Ketahanan Anda dikunci ya. Sell new 1. Perhatikan pola transaksi yang pertama ini dengan pola transaksi cut loss ada perbedaan di sana. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di equity Anda. Kalau Anda sudah cut loss, Anda sudah memutuskan untuk rugi. Kalau ini untuk di locking, equity Anda berkurang tapi itu baru floating loss ya. Karena new balance Anda masih tetap. Kalau untuk di cut loss, new balance Anda sama dengan equity. Bedanya itu. Itu yang harus Anda pahami. Ya. Nah, pola buka open posisi ini untuk locking ini Anda bisa tunggu. Kalau saya dengan panduan parabolik SAR ini, saya menunggu sampai harga paling rendah. Ketika parabolik pindah di bawah, market akan koreksi rebound ke atas. Nah, saat itulah saya akan open kuncian. Kalau target saya hanya 5 poin, berarti ketika di low nanti saya akan ambil posisi buy likuidasi 1 lot. Angka yang di 16.95 ini akan saya buang. Saya tidak akan nunggu lama, mungkin market rebound 10 poin aja, saya ambil keuntungan 5 poin, is okay. Saya buang buy saya yang paling atas tadi, yang di 17.00. Jadi saya selalu berharap atau saya paling senang kalau kita mengawali posisi ini selalu dengan posisi awal adalah tanpa posisi atau clear posisi istilahnya. Seperti itu.
Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, nah rekan-rekan, ada pertanyaan lagi? Nah, tunggu pertanyaannya biar kita aktif. Silahkan. Selamat berpuasa ya bagi yang berpuasa. Semoga berkah. Semoga lancar tradingnya, selalu mendapatkan profit. Saya awam, bagaimana cara trading aman, Pak? Oh, yang pertama untuk Mas Macivan Yudiantoro. Oke, terima kasih atas pertanyaan Anda. Saya awam, bagaimana cara trading? Saya awam, bagaimana cara? Oke, Mas Faldo. Saya biasa pakai parabolic SAR ya, parabolic SAR dan MA saja. Dan moving average itu yang selalu saya gunakan, tapi time frame-nya saya bukan pola transaksi jangka pendek. Saya selalu mengartikan bahwa bisnis ini adalah berinvestasi, bukan spekulasi atau judi ya. Memang benar di trading forex ini Anda bisa katakan judi kalau Anda mainnya transaksinya day trade. Kalau benar Anda untung, kalau rugi Anda cut loss. Nah, itu judi. Kalau saya polanya adalah pola jangka panjang. Saya menggunakan time frame daily one untuk candle satu hari ya. Seperti itu untuk Pak Faldo. Saya biasanya pakai itu aja. Yang keduanya saya ada beberapa pendukung lain yang tidak bisa saya sampaikan di sini karena untuk pribadi saya sendiri. Untuk Mas Marcan Yudiantoro, saya awam. Bagaimana dengan cara trading yang aman, Pak? Oke. Yang pertama, kalau Anda belum pernah mengenal pola trading atau belum pernah bertransaksi di bisnis ini, yang pertama Anda harus pelajari dahulu. Atau Anda bisa bisa pergi ke Gramedia untuk belajar bagaimana menjadi seorang trader yang benar dan baik, bagaimana bertransaksi yang benar, bagaimana berinvestasi yang aman. Itu Anda bisa buka dari sana, ya. Ada beberapa buku ciptaan orang-orang yang cukup mahir di bisnis ini itu untuk panduan Anda. Memang kebanyakan orang bahkan George Soros pun mengatakan kalau pencetak uang terbesar adalah di forex. Tidak ada investasi atau pencetak uang terbesar pun di dunia yang tidak mungkin yang tidak bisa mengalahkan investasi di forex ini. Memang benar, Anda bisa bayangkan emas dalam satu hari bisa menciptakan ring sampai 30-40 poin. Dengan Anda bertransaksi 10 juta, Anda dapat berpeluang mendapatkan 40 juta dengan rebate 50 juta. Dalam satu hari, Anda bisa bayangkan ya. Kalau Anda seorang trader yang profesional, Anda bisa mendapatkan ini sebetulnya. Tapi kembali lagi, Anda harus belajar. Cara trading yang aman, yang pertama adalah Anda menggunakan buka akun demo dulu ya, Mas Macan. Anda belajar dulu, Anda buka masuk di GK Invest, Anda bisa download di sana untuk akun demonya, Anda bisa belajar dulu. Nah, di sana ada pilihan modal, sesuaikan dengan dana yang Anda siapkan nanti ketika Anda masuk di real akun. Seperti itu, ya. Jadi Anda bisa masuk dengan akun demo misalnya $5.000, Anda berarti akan siapkan nanti 50 juta untuk masuk di transaksi ini. Atau bahkan yang mini dulu, Anda masuk dengan $1.000 atau 10 juta. Berarti Anda akan transaksi dengan real account nanti adalah $1.000 atau 10 juta untuk fixed rate-nya. Dan mohon perhatian untuk saat ini untuk GK Invest sendiri karena rate dolar terhadap rupiah terlalu tinggi, maka untuk saat ini kita mulai untuk rate-nya adalah untuk $1 adalah 12.000. Jadi untuk $5 Anda dikalikan
12.000 untuk per dolarnya. Jadi tidak 5.000 dolar, jadi 60 juta. Seperti itu. Nah, transaksi yang paling aman adalah transaksi sendiri, Mas. Tidak ditransaksikan orang lain, karena Anda akan belajar sendiri, ya. Yang pertama adalah Anda harus siap rugi, siap mental dulu. Untuk masuk bertransaksi, Mas Yudiantoro, Anda siapkan misalnya modal 1.000 dolar, Anda harus yakin, ya, Anda akan berjuang dengan angka ini, ya, dengan pola transaksi ini. Sebetulnya simpel sekali untuk transaksi aman kalau saya pribadi. Yang pertama, saya tidak akan menahan rugi, ya. Itu yang harus Anda putuskan sebelum Anda masuk bertransaksi. Ketika Anda floating loss, Anda mengalami kerugian atau market berbalik arah dengan posisi Anda harus siap cut loss. Anda cut atau Anda buang atau Anda switch atau Anda average sesuai dengan ketahanan dana Anda. Seperti itu. Yang kedua, Anda harus bermain konsisten. Konsisten dalam artian istilahnya bahasa Jawanya itu kemaruk, ya. Anda sudah dapat profit 3 poin, ketika Anda masuk transaksi lagi, Anda akan mencari profit di atas 5 poin atau di atas 3 poin tadi. Jangan, usahakan 3 poin setiap masuk market itu sudah cukup sebetulnya. Kalau di emas 3 poin itu nilainya 3 juta. Kalau di euro, kita bicara reguler ya. Kalau di euro atau di currency nilainya adalah 300.000. Ini saya rasa cukup untuk penghasilan satu hari. Misalnya 300.000 Anda bertransaksi dalam satu hari, Anda 3 kali masuk market, 5 kali masuk market saja. Keuntungan 3 poin, kerugian 3 poin. 3 kali Anda masuk menang, 2 kali kalah berarti Anda masih untung 300.000. Nah, seperti itu saja sudah cukup, saya rasa. Terus yang ketiga, yang pertama tadi, sudah paham ya? Yang pertama adalah Anda harus siap cut posisi, terus konsisten, ya. Terus yang ketiga, hindari menginapkan angka atau menginapkan posisi. Usahakan satu hari itu clear. Kalau Anda setuju dengan saya, Anda sudah melakukan yang pertama dan yang kedua tadi, Anda tidak akan menginap posisi. Meskipun di GK Invest ini kita tidak ada swab-nya, kita tidak ada biaya menginapnya. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Mas Yudiantoro paham ya? Sudah paham atau belum? Atau perlu tambahan lagi? Selamat siang, Pak Brahmana. Monggo, Pak. Oke, ya, kembali kasih Pak Yudiantoro. Pak Brahmana, ada yang mau disampaikan? Kita bisa, ya, Pak mau tanya, kalau untuk target profit transaksi harian itu baiknya berapa persen dari modal? Yang pertama yang akan saya tanyakan adalah, di mana Bapak bertransaksi? Yang pertama itu, apakah Bapak bertransaksi di mata uang, di currency, atau Bapak bertransaksi di komoditi atau di oil? Karena nilainya beda-beda, Pak. Seperti itu. Jadi kalau untuk bertransaksi profit dalam harian itu sebaiknya adalah semampu Bapak menahan keuntungan, itu saja sudah. Simpelnya begini, Pak Brahmana. Kalau Anda bertransaksi yang sudah saya sampaikan tadi, Anda harus siap rugi dahulu, ya. Siap rugi dahulu. Ketika Anda masuk market, karena di sana yang tertulis adalah angka merah, bukan angka biru, ya. Karena Anda sudah kena cas komisi. Kalau di GK Invest hanya 2 dolar tadi, untuk spreadnya hanya 0,40 pips, ya. Jadi sangat murah. Nah, dari situ,
itu akan muncul angka rugi dulu. Nah, ini Anda sudah ketika Anda masuk market buy dan beli atau jual, posisi itu angka itu akan menjadi merah dahulu. Nah, ketika angka ini akan berubah menjadi biru, Anda cukup memperhatikan posisi profit Bapak saja. Jangan harus berapa persen, tidak perlu. Yang penting konsisten. Bapak transaksi 1 hari bisa ambil setiap masuk market 3 poin itu sudah bagus, Pak. Anda masuk di market emas, Bapak dapat 3 poin, berarti Anda dapat 3 juta per 1 kali masuk market. Ya, maksimal transaksi berapa kali? Oke, kalau Anda mau masuk transaksi berapa kali, Anda bisa masuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Saya bisa bertransaksi di emas dalam 1 hari itu untuk profit konsisten itu saya ambil itu antara 8 sampai 10 kali masuk market. Ya, targetnya dalam 1 hari itu selalu ada cut loss. Itu pasti ya, Pak ya. Tidak mungkin Anda bertransaksi selalu masuk market, market mendukung posisi Anda. Itu tidak mungkin. Kadang-kadang akan mengalami perbalikan arah. Nah, itu Anda harus siapkan itu. Intinya dalam 1 kali transaksi, Pak Brahmana, dalam 1 hari transaksi dengan total transaksi berapa kali, Anda mendapatkan keuntungan. Itu saja sudah bagus. Demikian Pak jawaban dari saya, Pak Brahmana. Kalau persentase nanti kurun waktu ya Pak ya, kurun waktu. Dari kurun waktu. Kurun waktu transaksi Anda berapa hari? Nah, itu Anda bisa lihat progres perkembangan dana Anda dari pola transaksi Anda. Yang penting konsisten, Pak. Ya, yang penting konsisten. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Ini Anda bisa lihat. Nah, pola transaksi ini selalu ada merah, Pak. Kita tidak bisa menghindari rugi ya. Floating loss selalu ada merahnya. Totalnya average-nya kita untung, udah gitu aja. Yang penting untung, J. Tapi selalu ada merahnya. Nah, di sini yang penting kita mendapatkan keuntungan ya. 76.000 US itu keuntungan transaksi kita. Nah, itu yang paling penting, Pak, untuk bertransaksi. Yang penting dalam transaksi total average perkembangan dana Anda sehat. Itu Anda bisa berlanjut di bisnis ini. Dan pelajari terus banyak buku-buku yang di Gramedia yang Anda bisa beli untuk panduan. Kalau untuk webinar, untuk apa? Untuk panduan transaksi online, Anda cukup di GK Invest saja untuk bertransaksi. Keuntungannya apa di GK Invest sebetulnya? Yang pertama adalah edukasi. Edukasi kita sangat lengkap, ya. Kita ada live trading, Bapak bisa mengikuti live trading. Kita ada webinar setiap hari Senin, ya, dan banyak lagi acara-acara yang selalu akan di-upgrade oleh marketing Anda, marketing Bapak dari GK Invest. Perkembangan teknikal setiap hari, perkembangan berita segala macam, semuanya lengkap untuk investor-investor di GK Invest. Jadi gitu, Pak Brahmana, jawaban dari saya. Apakah ada tambahan lagi atau masih kurang? Untuk batasan risiko setiap transaksi itu baiknya bagaimana, Pak? Oke. Jadi gini, Pak. Investor atau seorang trader selalu ingin mendapatkan posisi beli yang paling rendah dan posisi jual yang paling tinggi. Betul, ya? Seperti itu ya, harapan kita ya. Itu hanya harapan, Pak, sebetulnya. Karena apa? Kita bukan big mover, kita bukan penggerak pasar.
Kita adalah follow mover, kita hanya mengikuti penggerak pasar seperti itu. Nah, batasan rugi yang paling bagus untuk Anda untuk bertransaksi sesuaikan dengan ketahanan dana Bapak. Ya, ada satu nasabah investor saya yang sekali masuk market batasan ruginya adalah 50 juta atau 50 poin sekali masuk market, Pak. Nah, dia selalu bertransaksi di emas. Yang terjadi apa? Untuk saat ini, untuk beberapa hari ini sampai saat ini beliau tidak rugi. Beliau selalu mengalami keuntungan. Karena apa? Karena marketnya selalu rebound sebelum menyentuh angka 50 poin. Tapi juga pernah beliau kena ketika masuk market satu lot, dia tahan dengan 50 juta di cut loss, posisi 50 juta di cut loss seperti itu. Akhirnya marketnya rebound kembali. Nah, kalau dana Bapak kuat, Pak Brahmana, misalnya Anda punya dana 100 ribu US, ya, saya sarankan untuk batasan risikonya Anda tidak menggunakan cut loss atau locking ya. Anda cukup di average. Tapi kalau Anda di bawah 100 ribu atau di 10 ribu US atau bahkan di mini di 1000 dolar, Anda harus cut loss minimal 5 poin. Maksimal 5 poin, Pak, untuk kerugian. Dan sekali lagi, Anda jangan menyesal ketika itu sudah Anda putuskan, Anda buang dan setelah angka itu kena, marketnya balik balik naik ke atas. Ya, karena itu adalah resiko. Itu sebuah resiko yang akan terjadi nantinya, pasti akan terjadi, Pak. Dan Anda harus siap itu. Bayangkan Pak Brahmana, kalau Anda berhadapan dengan kertas saat ini, Anda bisa ambil kertas kosong, Anda tarik garis lurus dari atas ke bawah. Saya berikan contoh untuk bertransaksi yang resikonya sangat kecil untuk Anda. Tapi ini adalah proyek yang sabar. Ini yang harus sabar yang Anda digunakan. Yaitu butterfly yang selalu saya gunakan untuk investor-investor besar. Dengan pola transaksinya adalah long term trading system ya. Tapi ya, jadi saya transaksinya selalu jangka panjang. Paling cepat untuk clear posisi saya adalah 3 bulan, Pak, untuk sekali masuk market. Seperti itu. Kalau untuk signal orang, kenapa Bapak harus mengikuti signal orang sementara dana yang transaksikan adalah dana Anda? Ikuti signal Anda sendiri, Pak. Bapak harus mengetahui, Bapak harus bisa baca signal. Di situ kan banyak panduannya tuh. Bapak bisa buka aja. Seperti itu. Coba Bapak buka parabolik SAR aja, Pak. Panduan itu, ya. Itu sangat nyaman sekali. Dengan MA-nya ya, dengan moving average-nya. Nah, itu Bapak gunakan, Bapak coba lihat histori pergerakan apapun yang Bapak transaksikan saat ini. Nah, Bapak bisa lihat dari situ. Oh, signal di Facebook. Saya juga sering sering anu, Pak, sering kirim open posisi ketika saya trading, saya share di Facebook. Facebook lama saya dulu ya. Karena saat ini Facebook saya di-hacker, saya pakai Facebook baru, saya belum bertransaksi. Transaksi saya tidak akan saya share lagi di Facebook. Gitu. Yang penting pola transaksi jangka panjang. Yang pertama itu, Pak. Yang kedua, Bapak sudah paham kalau risk di sini besar, maka judul untuk pembicaraan hari ini adalah saya bagaimana kita memahami manajemen risk trading sesuai dengan ketahanan dana kita. Itu saja yang perlu digarisbawahi, Pak. Kalau Anda sudah paham, Bapak sudah paham dengan ketahanan dana Bapak, saya yakin Bapak akan sukses di bisnis ini, di bisnis trading ini. Nggih, parabolik SAR dan MACD dengan MA ya Pak ya, moving average saja. Sudah itu saja Bapak pelajari, kenali. Main satu pair Pak, jangan banyak pair, nggih. Oke, siap. Ya, terima kasih. Makasih kembali Pak Brahmana. Silahkan ada lagi.
eee Ada beberapa data ekonomi ya, untuk tambahan, bisa Anda dengarkan atau pembicaraan saya ini bisa Anda rekam sebetulnya, itu yang lebih baik. Ada beberapa data ekonomi yang pengaruhnya terhadap mata uang USD, nggih. Yang pertama average earning naik USD akan menguat. Yang kedua, balance of payment naik, USD akan menguat. Budget defisit turun, USD akan menguat. Ingat ya, budget defisit turun, USD akan menguat. Business inventories turun, USD akan menguat. Ya, capacity utilization naik, USD akan menguat. Car sales naik, USD akan menguat. Chicago PMI atau Purchasing Management Index naik, USD menguat. Construction spending naik, USD menguat. Customer Debit Index atau CCI naik, USD menguat. Consumer Credit CI naik, USD akan menguat. Consumer Spending Expenditure turun ya, USD akan menguat. Ya. Cost of living naik, USD akan menguat. Current account turun ya, current account turun, USD akan menguat. Corporate profit naik, USD akan menguat. Deflation naik ya, deflasi naik, USD akan menguat. Discount rate naik, USD akan menguat. Durable goods order naik, USD akan menguat. Economic monetary system atau EMS naik, USD akan menguat. Nah, ini yang harus Anda pahami, ya. Jadi minimal Anda bisa pahami ketika psikologi atau ada berita yang bersangkutan dengan yang saya sampaikan tadi. Seperti itu. Oke, baik rekan-rekan, ada lagi? Pembahasan ini saya rasa sudah cukup. Ada lagi yang akan ditanyakan sebelum saya tutup untuk pembicaraan hari ini? Oke, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Ya, semoga Anda menjadi seorang investor yang pintar, menempatkan posisi dana dengan benar, dan memahami pola transaksi yang baik dan sehat. Itu yang terpenting. Yang kedua, emosional Anda harus teratur, ya, harus teratur ketika Anda masuk ke market, karena ini sangat berpengaruh sekali ketika market terutama berbalik arah atau tidak mendukung posisi kita. Seperti itu. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa besok Senin yang akan datang dengan saya Waskita Nugroho. Terima kasih. Selamat siang.